Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rindiani dari program studi sosiologi dengan NIM 23103038. Nah, di sini saya akan menjelaskan dan menceritakan bagaimana saya berjualan untuk memenuhi mata kuliah kewirausahaan. Dimulai dari menentukan produk apa yang kami mau jual. Awalnya kami mau jual roti goreng. Itu ide dari tim sih, kelompok. Habis itu saya ngasih ide untuk bikin fruit sando karena caranya juga mudah. Pokoknya yang ada di pikiran saya sebelum memilih produk itu cari barang jualan yang tidak perlu dimasak lagi, nggak perlu bikin es, pokoknya nggak yang ribet. Dan ya udah ketemulah fruit sando seperti yang spanduk di belakang ini. Ya, ini logo kami, ini spanduk jualannya sih sebenarnya. Ini dia aja buat dipajang di sini. Habis itu udah tuh akhirnya dipilih nih sama dosen kami. Dipilih, cep, ternyata fruit sando yang ibu pilih dari 3 ide. Setelah itu lalu kami disuruh buat video kan, buat video untuk gimana proses pembuatannya gitu, pembuatan fruit sandonya. Setelah buat video, kami juga nge-survei harga-harga sekalian. Kayak harga mangga berapa sih, harga roti berapa sih, roti apa sih yang bagus, yang bentuknya tuh tebal, terus nggak banyak bolong-bolongnya. Karena kami pakai roti tawar kan. Oh ya, fruit sando nih dia roti, kalau kalian nggak tahu nih, dia roti, terus dalamnya krim, habis itu dikasih buah-buah. Terus habis itu ditutup deh, habis itu dikulkasin. Habis dikulkasin udah ngeset baru dipotong lagi setengahnya. Nah, pas dipotong setengahnya itu jadi 2 kan, kayak gini. Nah, satunya itu 10.000 kami jual. Hari pertama jualannya itu kami menjual sebanyak 24 piece. Nah, 24 piece itu kami bikin rasa mangga anggur. Ada 12 mangga, 12-nya lagi mangga anggur. Awal minggu pertama tuh 3 hari kan, Jumat, Sabtu, Minggu jualannya. Dari jam 4 sampai jam 10 malam. Hari pertama itu memang sesuai ekspektasi kami sih. Kami udah berekspektasi ini kayaknya nggak ramai nih. Kayaknya bakal sedikit yang beli. Ya udah, saya ngide lagi nih sama teman-teman gimana nih, nggak habis jualan kita, baru laku beberapa biji. Karena kami awalnya tuh buatnya 24 biji. Nah, habis itu teman-teman tuh bilang mau ngedar. Udah ke saya kayak oke, bagus tuh, ayo kita ngedar aja. Siapa yang mau ngedar? Teman saya yang 2 orang namanya Ira sama Paris yang ngedar awalnya. Pergi mereka ngedar bawa 10. Habis, pas balik-baliknya habis. Terus masih disisa kan di stand tuh. Udah saya suruh ngedar lagi. Habis lagi. Jadi tapi sisa hari pertama tuh ada sisa 5. Ada sisa 5 hari pertama tuh. Karena fruit sando ini tuh nggak kayak makanan yang bisa basi gitu loh. Masih bisa dikulkasin terus dijual untuk besoknya tuh masih layak. Jadi ya udah nggak apa-apa lah, dibawa pulang. Jadi 24 sisa 5, tinggal 19 lakunya kan. 190.000. Awal modalnya itu kami 200.000. Jadi dibagi lagi 5 orang karena kelompoknya ada 5 orang kan. Satu orang itu dikenai biaya 43.000 kalau nggak salah. 3.000 untuk bahan-bahannya, untuk spanduk, untuk stand, pokoknya untuk semuanya lah. Terus diputar sampai jumlah seluruhnya ada di akhir video. Habis itu dah tuh hari pertama 190.000 kan masuk, kami simpan di kulkas, sisanya pulanglah kami. Besoknya buat lagi tuh hari Sabtu, buat lagi buat 24 juga. Cuman karena ditambah 5 yang itu jadinya ada 29 kan. Kami jual lagi. Kami jual sama kayak yang kemarin. Kami ngide untuk ngedar lagi dan
ya habis semua, habis semuanya. Terus kami tuh kayak seneng banget karena uangnya tuh nggak uangnya tuh nggak sesuai ekspektasi kami kira tuh kami bakal nggak laku, bakal kayak ya kayaknya ini kita jualan rugi deh, rupanya habis. Tapi itu memang triknya si Ira sama si Faris sih, mereka tuh hebat banget kalau jualannya. Mereka tuh pandai nawarin ke orang sampai orang tuh kayak akhirnya tertarik, kayak iya ya, ya udahlah ibu beli nak, gitu. Kayak ih bagus deh, hebat deh mereka berdua hebat banget. Hari minggunya jualan lagi tuh, bikin 24 lagi, kami tetap bikin 24 karena kami mau stabil aja dulu. 24 nggak sampai beberapa jam, nggak sempat ngedar, nggak sempat kayak nawar-nawarin, udah habis. Itu kami kayak cepet banget, dari jam 8 udah habis. Kami datang jam 8 udah habis, udah ludes. Terus kami kayak wah gila sih, ini keren banget bisa habis. Setelah itu masuk ke hari em, keempat, berarti 2 minggu kemudian ya. 2 minggu kemudian itu saya, sebelum 2 minggu tuh saya mikir gimana ya supaya jualannya lebih rame lagi, karena ternyata kalau jualan rame itu kita makin bergairah untuk berjualan gitu. Kayak ih apalagi ya terobosan-terobosan baru yang mau kita buat. Kayak rasanya tuh variannya kan awalnya kami cuman anggur sama mangga. Terus saya lihat di Facebook tuh ada yang jual strawberry. Murah, cuma 20.000 satu pak itu. Oh, saya gas aja strawberry itu. Saya beli, saya pesan kan. Tapi ya strawberry Indonesia tau lah masam kan. Jadi orang yang kemarin sempat ngecoba strawberry yang produk dari kami bilang masam strawberry-nya. Ya strawberry-nya memang masam karena strawberry Indonesia. Kalau mau strawberry yang manis tuh ya strawberry Jepang, itu harganya udah berapa, dan nggak rugi dong kalau jual 10.000. Ya hari keempatnya kami jualan. Saya bikin Gojek. Ya, saya bikin Gojek, saya daftarin stand kami di Gojek. Oh ya, minggu keempat nih kami udah pindah ke Ricis. Nah, di Ricis tuh kami udah kayak ekspektasi bakal ramai nih. Kayak oke, kita bikin 50 piece. Kami bikin 2 kali lipat dari biasanya. Dan ternyata zong dong. Sebenarnya itu gara-gara cuaca sih. Hari Sabtu tuh hujan. Bener-bener hujan banget. Terus kami datangnya pun gak jam 4, datangnya habis maghrib karena kami tahu hujan-hujan gini siapa yang mau beli gitu. Jadi kami gak datang kan. Maghrib baru datang. Terus habis tuh ya yang laku di stand cuman 8 biji, cuman 80.000. Tapi nah si Ira sama si Paris ini, saya bilang ke mereka, kalian masih mau ngedar nggak? Tapi ngedarnya nggak di sini. Otomatis mereka harus ke Ganet karena yang rame itu memang di Ganet kan. Karena di Ganet tuh ada kayak alun-alun buat duduk-duduk. Nah di situ rame banget. Jadi cocok lah buat ditawar-tawarin ke orang-orang gitu kan. Habis itu mereka oke, mau bawa lah banyak kan, bawa banyak ke sana. Pulang-pulang ternyata habis dong. Jadi yang habis tuh sebenarnya di Ganet. Produk itu habisnya di Ganet, bukan di standnya. Di standnya cuma 8 biji habisnya. Jadi 50 piece itu habis semuanya. Nah selanjutnya di hari Minggu, karena kami tahu hari Minggu tuh kayaknya nggak terlalu rame, kami nggak bikin juga 50 biji, kami bikin 24 aja. Karena pas hari Minggu ini kan saya sendiri yang buat. Mereka semua pada sibuk buat tugas. Sebenarnya saya udah ngasih tahu mereka buat tugas tuh hari Kamis Jumat karena nggak ada mata kuliah kan. Tapi mereka bilangnya nggak bisa bantu buat, jadi ya udah nggak apa, saya buat sendiri aja. Ya udahlah, setelah saya buat sendiri, buat 24 biji aja, saya jualkan dan diedar juga ke Ganet. Ya nggak habis, ada masih 13 biji sisanya. Sisa 13 biji itu saya totalkan setelah semuanya uang diputar, dari 200.000 tadi diputar-putar jadilah 704.000.
Nah, 13 biji ini kami nih mau ngabisin gitu. Sedihnya kami taruhlah di kantin. Taruh di kantin kampus. eh Tanya sama budenya berapa, naruh di sana. Terus kata budenya, ya satu produknya itu 2.000 dihitungnya. Ya udah nggak apa-apa lah, daripada nggak habis gitu kan. Taruhlah sama budenya. Kami jual ke budenya nggak 10.000, tapi 8.000 karena cuman buat ngabisin aja kan. Taruhlah 8.000 di sana, budenya ngambil untung 2.000. Jadi harganya tetap 10.000. Sampai hari Selasa tinggal satu biji, terus dikalikan lah 12 dikali 8, hasilnya 96.000. Jadi total semuanya setelah diputar-putar hasilnya itu ada 800, hampir 800.000. Iya 800.000 dong. 704 ditambah 96, 800.000. Terus habis itu kami bagi 5 deh. Jadi dari 40.000 dibagi 5 jadinya 150-an. Dari 40.000 jadi 150-an. Oh ya, yang Gojeknya itu kami nggak ini sih, nggak jalan. Sebenarnya jalan, cuman nggak ada yang beli. Mungkin karena kami nggak ngerti juga algoritma dari si Gojeknya kan. Ya gitu aja sih cerita kami. Kesimpulan dari saya, eh banyak sebenarnya tragedi-tragedi di stan tuh. Ada yang kelompoknya nggak kompak, ada yang kelompoknya nggak bantu dan segala macam. Tapi dibalik itu sebenarnya bukan mereka nggak mau membantu, tapi mereka memiliki keahlian berbeda-beda menurut saya. Seperti kemarin sebenarnya sempat juga mati lampu di stan. Bukan mati lampu, lebih ke cuman stan kami aja nih yang mati. Loh kenapa nih mati? Ada masalah apa? Cobalah di kabelnya, nggak bisa, di lampunya bisa, tapi kalau pakai piting lain berarti pitingnya rusak. Piting lampu yang ini loh. Nah berarti piting lampunya ini rusak. Terus habis itu ada dari kelompok kami nih yang dia nggak bantu sama sekali, dia bisa perbaiki piting lampunya itu. Jadi kalau menurut saya sebenarnya itu kerjasama aja sih. Kayak misalnya saya ngasih ide, saya nggak pandai untuk ngejualinnya, teman saya bisa ngejualinnya, terus saya nggak bisa perbaiki lampu, teman saya yang pandai memperbaiki lampu. Intinya kerjasama kelompok itu sih yang benar-benar bikin kesuksesan di dalam usaha kami ini. Kalau misalnya nggak ada mereka juga, mungkin saya rasa nggak bakal selaku ini. Apalagi kalau cuma jual di stand doang dan nggak ngedar-ngedarin gitu. Ya saya terima kasih juga sih sama kelompok saya. Mereka mau bekerja sama dengan baik, mau untuk sama-sama jadi support system. Ya pokoknya mata kuliah kewirausahaan ini ngajarin saya bagaimana caranya kerjasama dalam tim. Itu yang paling berkesan buat saya. Kedepannya mungkin saya mau jualin lagi tapi belum tahu sih. Cuman Gojeknya sampai sekarang masih aktif dan saya pindahin alamatnya di rumah saya. Jadi kalau misalnya ada yang pesen bisa saya langsung buatkan aja. Oke, mungkin itu saja cerita dari saya, pengalaman yang sangat mengesankan sekali untuk saya. Saya berterima kasih juga kepada Bu Riau yang telah memberikan arahan dan sampailah saya mendapatkan pengalaman yang benar-benar mengesankan ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.